Maka benar apa yang dikatakan Rasulullah, kita ini tak akan masuk surga karena amal kita. Walaupun kami beramal, hadisnya sahih Pak Ustaz, walaupun hadisnya sahih, tak akan masuk surga kita karena amal kita. Kita nih kaji-kaji diri, ya Allah, ibadah ini ibadah yang mana yang mau kita banggakan? Ibadah yang mana yang mau dibanggakan? Ibadah sholat Pak Ustaz, bangga kita dengan sholat kita. Tidak pantas kita bangga sama sholat kita. Kenapa tidak pantas? Ya kaji-kaji diri saja lah. Khusyuk tidak sholat tuh? Tenang enggak dalam sholat tuh? Ikhlas enggak dalam sholat tuh? Menikmati enggak sholat tuh? Kan begitu. Kaji-kaji diri saja. Oh Pak Ustaz, alhamdulillah saya khusyuk. Apa tandanya ibu khusyuk? Saya tuh Pak Ustaz khusyuk betul. Tandanya apa? Tak dengar saya tadi suara imam Pak Ustaz. Itu bukan khusyuk, itu lalok. Maka benar apa yang dikatakan Rasulullah, kita ini tak akan masuk surga karena amal kita. Walaupun kami beramal, hadisnya sahih Pak Ustaz, walaupun hadisnya sahih, tak akan masuk surga kita karena amal kita. Begitulah bahasa Rasul kan. Berarti kami tak perlu merasa diri kami lebih baik dari orang lain walaupun kami beramal pakai hadis sahih. Walaupun itu tak perlu kita merasa diri kita lebih baik walaupun hadis yang kita pakai untuk takbir hadisnya sahih. Hadis yang kita pakai untuk bacaan salat hadisnya sahih. Hadis yang kita pakai untuk setiap gerakan salat hadisnya sahih. Tapi jangan ada rasa bangga dalam diri. Idfin, kata Imam Ibnu Athaillah, kubur tuh keinginan itu. Allahu a'lam. Itu rasa-rasa khutbah Jumat tuh. Jadi di sini diajarkan kepada kita, dinasihati kita oleh Imam Ibnu Athaillah supaya kita ini tetap merasa rendah dan tidak mencari popularitas. Kalau datang dia alhamdulillah, tapi jangan dicari. Artinya apa? Jangan ketika dipuji semangat beribadah, dan beribadah itu karena ingin dipuji. Mau caleg dia Pak, rajin dia ke masjid. Rajin betul Pak ke masjid. Ya Pak Ustaz, alhamdulillah. Awak caleg tahun ini Pak Ustaz. Kalau caleg dia rajin dia ke masjid supaya apa? Dikenal orang. Nah, itu bahaya itu. Tapi kalau itu proses untuk dia terus rajin ke masjid, bolehlah. Cuma nanti masalahnya ketika dia menang atau tak menang, menjaga jarak dengan masjid, nah disitulah dia masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ingin melakukan sesuatu dan ingin meraih buah dari sesuatu amal itu, yang pertama yang harus kita siapkan adalah sebelum kita beramal. Itu poin yang pertama. Kita ingin sholat. Buah sholat itu apa? Buah sholat khusyuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri mau sholat. Kita siap nih untuk sholat. Maka sahabat itu diantara amalan mereka apa? Intizar waktu sholat. Sahabat itu yang ditunggunya bukan yang ditunggunya apa sekarang pembagian apa? Bukan yang ditunggunya itu gaji cair dah, tapi yang ditunggu oleh sahabat itu adalah waktu sholat. Jadi memang mereka siap mau sholat. Ketika jiwanya dan dirinya siap untuk sholat, itu satu jalan terbuka tuh. Tapi kalau begitu iqamah masih tenang aja, tenang. Begitu imam baca qul huwallahu ahad, barulah kita panting dia. Masuk ke saf ruku, Allahu akbar. Ruku juga dia dapat, alhamdulillah, dapat ruku, dapat satu rakaat. Tapi begitu ruku borat kepala. Apa borat kepala? Pegang helm. Belum terlepas lagi helm terubuh.
karena kena kuluh tadi lari-lari dia. Jadi bagaimana supaya kami dapat khusyuk? Siapkan diri kita. Sama kalau orang mau ngambil buah mangga, tinggi buah mangga itu, dia udah siap. Dia siapkan kayu, dia siapkan jaringnya, dia siapkan penampungnya, dapatlah itu. Begitulah bahasa. Dan pembahasan ini banyak dalam berbagai macam kitab tentang sholat khusyuk itu. Itu salah satunya, Pak. Selain nanti makanan, selain nanti adab dan lain sebagainya, banyak sebetulnya. Nah, kemudian bagaimana cara kami, ya, bagaimana supaya mendapatkan sholat yang khusyuk tadi? Apa itu sholat yang khusyuk? Memang kalau kita kaji ini, ya, ini banyak betul definisinya, Pak. Ada yang mengatakan sholat khusyuk itu tadi, sholat khusyuk itu adalah sholat yang kita tak dengar suara apapun. Khusyuk itu sholatnya. Nah, itu bahaya. Kalau tak ada dengar suara apapun, imam salam dia masih tagak. Pak, udah siap sholat? Oh, alhamdulillah, khusyuk saya tadi. Khusyuk itu tak dengar suara. Enggak juga. Ada yang mengatakan khusyuk itu menghayati apa yang dibaca. Ketika yang dibaca ayat-ayat surga, kita bayangkan keindahan surga. Ketika yang dibaca ayat-ayat neraka, kita berlindung kepada Allah agar tak masuk neraka. Bisa begitu, itu khusyuk. Tapi kalau semua mau dihayati, payah. Satu, artinya awak tak tahu apa yang dibaca imam nih. So deh aja suara imam nih. Gitu kan. Awak tak tahu. Atau ketika kita yang baca, kita pun tak paham surah ini. Oh, ada yang surah kami paham, Pak Ustaz. Surah apa? Surah Al-Fil. Nah, Al-Fil paham kan itu, Pak Ustaz? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, berarti awak bayangkanlah gajah. Gajah tuh belalainya panjang, telinganya gadang. Itu pun masalah. Tapi ada yang sederhana aja. Sederhana yang kita mau tahu itu khusyuk atau tidak. Artinya bisa mendapatkan sholat khusyuk. Yang paling sederhana. Apa itu? Pandangan kita ini selama melaksanakan sholat tidak lari dia kecuali melihat tempat sujud. Itu pengertian khusyuk. Jadi apa itu khusyuk? Khusyuk itu melihat tempat sujud mulai dari awal sholat sampai di akhir sholat. Tak liar matanya. Tak ditengoknya sarung orang itu mereknya apa. Pas pertama memang Allahu Akbar. Tiba wadimor. Itu tak dapat. Nah, jadi kalau mata ini bisa bertahan dari tempat sujud, itu bab yang kedua yang bisa meraih sholat yang khusyuk. Nah, dan ketika telah melaksanakan ibadah sholat, hilangkan tadi ingin dipuji, ingin dihormati, hilangkan rasa itu, karena ibadah kita hanya untuk meraih rahmat Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia. Allah alam. Itu sekedar sedikit jawaban tentang sholat. Apa itu sholat khusyuk, bagaimana jalannya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu ada dalam kitab. Kita diantaranya boleh dirujuk kitab Al-Azkar. Boleh dibuka juga kitab Majmu' Imam Nawawi tentang sholat yang khusyuk. Itu ada. Awak cuma menukil aja ya Pak Haji. Tapi yang sholat khusyuk itu tidak mendengar suara apa, itu perbincangan masyarakat. Itu tak ada. Yang ada dalam kitab tadi itu melihat tempat sujud. Nah, itu ada tuh. Tapi kalau tak dengar suara apa-apa, itulah khusyuk. Itu cerita-cerita orang aja, nggak ada kitabnya itu. Karena mungkin bagi mereka itu sholat khusyuk itu sholat yang tak dengar suara. Cuma kan kalau memang itu benar, jadi bahaya dia. Maka itu tak benar. Gitu.
Di antara yang sederhana yang benar tadi adalah pandangan tuh lihat tempat sujud. Tapi nanti ini kalau dikaji fikih akan lebar lagi pembahasannya. Tapi kata Imam Malik, Pak Ustaz, tak tempat sujud ditengok ketika sholat, pandangan tuh datar. Nah, itu nanti kajiannya fikih lagi. Ya. Jadi di mana kitab yang bisa kami jumpakan? Nah, itu banyak kitab yang bicara tentang sholatul khusyuk. Tuanya di kitab-kitab fikih pun banyak pembahasannya itu. Cuma tadi yang tidak ada dalam kitab fikih itu yang disampaikan sholat khusyuk itu Pak Ustaz, sholat yang tak dengar suara apapun. Itu yang bahaya tuh. Kalau itu tak ada di kitab. Allah alam. Demikian. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf Bapak Ibu, sehat selalu, bahagia selalu. Insyaallah kalau ada keluarga yang sakit atau orang yang berbuat baik kepada kita hari ini sakit, insyaallah Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan segala urusan, Allah kabulkan segala dosa, Allah terima segala ibadah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.